Halo, berjumpa kembali kita pada video kali ini. Di video kali ini kita sama-sama belajar materi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran yang dipelajari di kelas 10 untuk matematika wajib. Seperti apa materinya? Mari kita saksikan sama-sama. Baik, pada video kali ini kita akan menentukan sudut di berbagai kuadran. Baik, sebelumnya mari kita ingat lagi nilai sudut istimewa seperti apa untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini saya mempunyai nilai sudut dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk sinus, kosinus, dan tangen. Kita mulai dari misalkan ini ya. Nilai sudut sinus 0 itu adalah 0. Sinus 30 adalah 1/2. Sinus 45 1/2 akar 2 dan selanjutnya. Selanjutnya, kosinus 45 adalah 1/2 akar 2, kosinus 90 0. Simpel sekali bukan? Sama tangen seperti itu dia. Nah, ini kalian pernah mempelajarinya waktu duduk di bangku SMP. Baik, seperti apa materi ini? Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu. Di sini ada kuadran. Jadi ada 4 kuadran. Kuadran itu nih namanya, ini ada daerah batasan pertama 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 tempat. Tempat pertama diisi adalah kuadran 1. Kuadran 1 adalah nilai-nilai sudut istimewa tadi dari sin, cos, dan tangen. Ya, yang tadi. Untuk kuadran 2, sin, cos, dan tangen, di sini cuma sinus yang positif. Kosinus dan tangen nilainya negatif. Rumusnya adalah 180 dikurang alfa. Nanti saya jelaskan apa maksudnya ya. Selanjutnya, ada kuadran 3. Sinus dan kosinus itu bernilai negatif, tapi sudut tangen bernilai positif. Rumusnya 180 ditambah alfa. Dan yang terakhir adalah kuadran 4. Sinus dan tangen nilainya negatif, tapi kosinus nilainya positif. Rumusnya adalah 360 dikurang alfa. Nah, di sini kita lihat batasan dulu. Yang di sini pertama batasannya ini mulai dari sudut 0 atau sampai 360 atau 360 ya. Dan di atas ini nilainya 90. Jadi artinya kuadran 1 itu antara 0 sampai 90. Di sini kuadran 2 antara 90 sampai 180. Kuadran 3 antara 180 sampai 270. Oke, nah dan kuadran 4 dari 270 sampai 360 ya. Baik, intinya misalkan gini loh. 120 di kuadran mana? 120 ada di kuadran 2 karena antara 90 dan 180. Nilai 300 di mana? Sudut 300 berarti di kuadran 4 karena antara 270 sampai 360. Itu artinya ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana kita mengerjakan di dalam soal tanpa menggunakan kalkulator. Saya punya soal seperti ini. Ada 3 soal yang kita selesaikan dari sinus, tangen, dan cos. Seperti apa cara mencarinya? Yang pertama, langsung saja. Oke, sinus 240. 240 maksud saya. Baik, pertama kita lihat di mana 240 berada. Ternyata dia berada di kuadran 3. Kenapa? Karena 240 di antara 180 sampai 270. Oke, ya. Dan kita lihat rumusnya. Oke. Lihat di kuadran 3 tadi, ya, nilai sinus adalah negatif. Jadi saya tulis negatif sini. Dan rumusnya adalah 180 tambah alfa. Rumus tadi. Ingat-ingat rumus tadi ya. Oke. Dan alfa itu gunanya apa? Artinya gini loh. 180 ditambah berapa sama dengan 240? Adalah tambah 60. Jadi, persamaan sinus 240 adalah minus sin, ambil 60-nya. Jadi, minus sin 60. Oke, minusnya tetap. Sin 60 berapa? Lihat di sudut istimewa tadi. Sinus 60 adalah 1/2 akar 3. Oke, jadi nilai sinus 240 adalah min 1/2 akar 3. Sangat mudah bukan? Oke, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, tangen 150. Baik, 150 ini berada di kuadran 2. Kenapa? Karena dia berada di antara 90 sampai 180 ya. Dan kita lihat rumus kuadran 2 adalah untuk tangen di kuadran 2 ternyata dia bernilai negatif.
Jadi negatif tangen 180 dikurang alfa sama dengan, jadi 180 dikurang berapa sama dengan 150. Oke, ternyata ini dia 30 ya. Jadi min tan 30 sama dengan, jadi min tetap tangen 30 adalah 1/3 akar 3. Sangat simpel kan? Jadi intinya kalian bisa menentukan di mana sin, tan, dan cos itu di kuadran mana nilainya positif atau negatif. Itu saja kok. Dan soal terakhir kosinus 315. 315 kita lihat terletak pada kuadran 4. Oke, 315 antara 270 sampai 360 ya. Rumusnya, oke, kosinus karena di kuadran 4 nilai positif, jadi cos langsung saya tulis dalam kurung 360 kurang alfa. Sehingga 360 dikurang 45. Oke, 45 kenapa? Karena 360 kurang 45 adalah 315. Oke, jadi persamaan adalah kosinus 45. Nilai kosinus 45 adalah 1/2 akar 2. Baik, ini saja materinya. Selamat mencoba dan selamat belajar. Jangan pernah berhenti berusaha untuk terus berkembang dan belajar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.